Audio Jungle. Tidak bisa orang menuju kepada Allah kalau masih selalu melakukan dosa. Dan tidak ada orang tidak ada dosanya melakukan, maka harus tobat dulu. Tobat harus tobat, makanya harus kita tobat setiap saat. Setiap saat kita tobat, setiap hari. Makanya Nabi sendiri minimal 100 kali tobatnya setiap hari. Kalau kita berapa kali? Makanya kita harus kita rekod supaya tobat setiap hari. Minimal 1 kali, 100 kali, kita 1 hari bertobat. Kalau 2 kali, kita pagi dan sore istighfar 100 kali. Itu harus itu. Karena tanpa itu tidak bisa lanjut ke perjalanan berikutnya. Karena masih banyak lain. Ada seperti tawakal, ada sabar, ada banyak ada. Ada al-raja, ada al-khawf, ini namanya terminal. Tapi itu semuanya para tokoh sufi sama pendapatnya semua bahwa terminal pertama adalah taubat. Yang lain ada perbedaan. Maka ada mengatakan bukan hanya 10, bahkan sampai ratusan terminal. Mungkin ada, kalau ada stasiun-stasiun kecil, terminal kecil yang harus dilewati. Jadi seorang katanya Syekh harus itu tahu itu muqamat al-manazil allati yaqta'uhal muridu, yang akan ditempuh oleh seorang murid. Ya tahu itu kalau dalam bahasa disebut tahu kata itu memotong, artinya yang akan ditempuh orang yang berjalan, yang tahu namanya, yang akan ditempuh, yang akan dilewati oleh al-murid, seorang murid. Selain itu, tahu itu al-maqaman manazil wa bi gururin nafsi wa makayidiha. Jadi atap itu wa aliman wa yakuna aliman bi gururin nafsi wa makayidiha. Harus tahu gururin nafsi, tipu dayanya nafsu. Wa makaid, hampir sama makaid, cara memperdayakannya. Nafsu itu ada gurur, nafsu adalah menipu. Jadi harus tahu itu tentang sifat-sifat nafsu yang menipu, yang memperdaya. Artinya penyakit jiwa yang disebabkan oleh nafsu. Karena ada harus kita tahu, ada perintah nafsu, ada perintah atau pengaruh nafsu, ada pengaruh setan. Ada pengaruh nafsu, ada pengaruh setan. Ada perintah nafsu, ada perintah setan. Dari bahasa isian nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah. Dalam Al-Quran dikatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sebenarnya tidak dha'ifa, lemah. Jadi artinya karena lemah bisa dikalahkan. Jadi kalau ada orang dipengaruhi oleh setan, berarti dia jauh lebih lemah lagi dia. Karena pengaruhnya setan, tipu dayanya setan dikatakan dha'ifa, lemah. Jadi kalau demikian itu pengaruh manusia jauh lebih besar. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan inna kaidakunna azim. Jadi itu jangan tersinggung deh. Dalam Al-Quran dikatakan inna kaidakunna, bahwa tipu dayanya kamu wahai perempuan azim, lebih besar. Ya karena itu saya coba banyak orang terperosok gara-gara perempuan kan.
Ya, banyak. Al-Quran mengatakan inna kaidakunna azim. Azim itu maha besar, itu sama dengan nama Allah azim. Nah, jadi apa? Nafsu itu besar pengaruhnya, apalagi kalau kerjasama dengan setan. Lebih-lebih kalau orang itu kan jadi setan sendiri. Jadi ada berpisah, ada kerjasama, ada dia sendiri. Ada dia sendiri. Itu yang disebut minal jinnati wan nas. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Apa kerjanya? Yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu memberi was-was, membisik-bisikkan. Perbedaannya, tipu daya pengaruh setan dengan nafsu itu beda. Kalau perintah setan masih bisa berubah-ubah dari besar menjadi kecil. Pemanya, ada orang dia punya niat untuk menghabisi atau membunuh seseorang. Dia punya bahwa harus saya habisi orang itu, harus bunuh orang itu. Tapi kalau dia mampu bertahan melawan bisikan setan itu, setan menurunkan tawarannya. Dia mengatakan kalau kamu tidak bisa bunuh, kasih setengah mati saja. Yang penting kamu kerjain. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Itulah terjadi dalam kisah Nabi Yusuf. Ketika saudaranya mengatakan uktuluhu Yusuf. Uktuluhu. Kalau in aba la Yusuf ahabbu ila abina minna wa nu'usbah. Jadi di antara mereka mengatakan uktuluhu, bunuh saja. Tapi akhirnya memang Arsar mengatakan tidak usah dibunuh, dibuang saja ke sumur mati. Alquhu fi ghayabatil jubbi. Buang saja di sumur mati. Jadi perintahnya setan pertamanya bunuh. Kemudian bisa dilawan maka tidak diturunkan. Berarti itu namanya setan. Kalau setengah mati pun itu kita mampu lawan, diturunkan lagi. Apa kata setan? Kalau tidak bisa begini, yang penting kamu lukai saja. Lukai saja. Masih bisa lawan, setan mengatakan begini, kasih permalukan saja. Permalukan saja. Kalau masih bisa, setan mengatakan yang penting dia tidak mendapat keuntungan. Dia rugi saja. Kalau tidak bisa, pulang pokok saja. Jadi kalau ada kita niat tadi masih berubah menjadi kecil, bahkan kalau sudah bisa tidak lagi, berarti kita sudah mengalahkan setan. Nafsu beda. Kalau nafsu niat pertama yang melakukan tidak pernah berubah dan itu terus dilakukan, itu nafsu. Itu bedanya. Ya kalau kita punya niat melakukan suatu dosa dan tidak pernah berubah, niat pertama dan memang nafsu tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Makanya itu nafsu perlu dididik. Perlu mujahadah namanya. Mujahadah itu melawan nafsu dengan sekuat tenaga, itu namanya mujahadah, jihad. Maka itu namanya jihad yang paling besar, jihad berhadapan nafsu. Jihadun nafsi namanya, karena itu yang paling besar. Makanya itu perlu ada mujahadah namanya. Jadi kita di ilmu tasawuf, tarekat, itulah sebenarnya. Bagaimana caranya melawan nafsu dengan kita banyak berzikir. Mujahadah harus mempunyai menggunakan semua tenaga. Itu namanya jihad, mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada namanya riyadhah.
Riyadhah kalau mujahadah itu sudah menjadi kebiasaan kita. Riyadhah namanya. Latihan-latihan untuk sabar berjuang melawan nafsu, itu namanya riyadhah. Riyadhah itu harus melalui latihan-latihan. Makanya itu dalam bahasa Arab riyadhah ada kaitannya dengan olahraga. Olahraga, riyadhah itu olahraga, riyadhah. Riyadhah. Bahkan ilmu riyadhi juga matematika. Kenapa melatih otak? Olah. Kayak ada hubungannya. Riyadhah melatih, membiasakan. Membiasakan. Jadi kita selalu harus riyadhah namanya, membiasakan yang dimana nafsu sedang tidak senang. Apa yang tidak, karena nafsu itu yang mau yang enak-enak saja. Apa yang enak-enak di situ berarti itu nafsu di situ. Kan kita mau makan yang enak kan? Kalau tidak ada nafsu kan tidak mau. Jadi yang memakai enak-enak itu pasti nafsu. Semua yang enak, nafsu. Data waktu sholat. Yang enak itu duduk-duduk saja, tidak usah saja. Kan enak kan? Enak. Itu yang perlu dilarang. Jadi yang setan itu yang mau enak-enak. Yang mau enak-enak. Dan melanggar itu dosa itu enak. Enak. Dan yang berkaitan dengan ketaatan ibadah agak berat. Dan itu dikatakan kuffatil jannatu bil makari wa huffatil asyahawat an-nar bisyahawat. Kufa itu kalau satu arah dikelilingi. Kalau biasa orang tua saya mengatakan disapu, dipagari. Huffatil jannah itu surga itu dikelilingi, di situ berkumpul semua di situ bil makari dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak senang. Kita tidak senang. Bersedekah itu jalan untuk masuk surga. Tapi orang banyak tidak senang. Tidak senang orang. Bangun tengah malam, salat malam al-makari. Itu orang tidak senang. Kenapa? Karena masih mau tidur. Siapa yang mau tidur itu nafsu. Siapa sih bisa jangan sebentar. Sebentar belum azan, belum salawat. Itu apa nafsu itu atau setan. Jadi surga itu memang dikelilingi di sampingnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak senang. Berat. Karena berat. Coba khuffatin nar bisyahawat. Tapi beda, neraka itu yang mengelilinginya itu yang ada kumpul di situ semua yang enak-enak, syahwat. Semua enak-enak. Dan itu tidak banyak orang yang suka, yang melakukan yang tidak disenangi oleh nafsunya. Yang melakukannya yang enak-enak saja, hanya menuruti nafsunya. Oleh karena itu sebentar yang masuk di surga dibanding yang masuk neraka itu sedikit saja masuk surga. Kenapa? Karena Allah bersumpah pakai la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Lam takil al, pasti kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam jin dan manusia. Padahal tidak ada dalam surga, tidak ada. Dan dikatakan saya akan penuhi surga dengan orang, tidak ada. Tapi yang dikatakan neraka mau dipenuhi.
Dia orang mukmin itu surga sebentar apa sedikit. Tapi Allah akan memberikan pahala yang sangat-sangat besar. Bagaimana pahalanya sementara masih di surga? Yang paling minimal, yang paling rendah, tempatnya sementara di surga 10 kali lipat dunia. Itu yang paling rendah. 10 kali lipat luasnya dunia ini. Jadi kalau yang paling rendah itu pikir bagaimana yang paling tinggi. Kaifa a'laha itu juga apa? Oleh karena itu Allah tidak memberikan pahala di dunia ini orang mukmin. Kenapa? Dunia ini dianggap sempit untuk menerima pahala. Sempit tempatnya, sebentar waktunya. Makanya dalam yang mungkin kita lewati, ja'alad da'in nama jalad dar akhirah jazaan di ibadil mu'minin. Allah tidak mau memberikan pahala orang mukmin di dunia karena dunia tidak cukup, dianggap sempit. Itu tadi yang paling rendah 10 kali dunia. Karena akan dikatakan arduhas samawati wal ard, arduhas seluas langit dan bumi. Kita lanjut. Jadi nafsu itu tadi perbedaannya, perintah nafsu tidak mau bergeser dari perintah utama, kemauan yang pertama tidak mau bergeser. Jadi untuk mengetahui kita bahwa apakah ini bisikan-bisikan setan atau bisikan nafsu itu tadi. Kalau berubah masih bisa dilawan, itu berarti setan. Jadi kalau tidak, itu nafsu. Kenapa nafsu paling berat? Karena ada di dalam kita, di dalam diri kita. Kemudian terus kada salah kadzalika ala yadi syaikhin kamilin wa la kadzalika zaukan la taqlidan wa wal muradu bil zauq as-sarih. Kada salah kadzalika telah ditempuh yang itu, yang demikian itu ala yadi syaikhin, pada bimbingan tangan juga seorang syekh kamil yang sempurna. Wadaka dan dia merasakan yang demikian itu zaukan, semacam rasa yang sempurna, la taklid, dan bukannya taklid saja. Wa huwa murad bidzauq as-sarih, itu dimaksud tadi az-zauq as-sarih, rasa yang jelas. Jadi ini syaratnya disebutkan di sini, syaratnya menjadi syekh. Di selain tadi itu ilmu bil manazil wal maqamat wa gururin nafsi makaidiha. Yang kedua, bahwa dia sudah belajar, sudah menempuh perjalanan itu pula di bawah bimbingan seorang syekh. Maka itu dalam tarekat itu harus ada sanad. Dari mana ini? Dari syekhnya ini dari ini, terus sampai kepada Nabi. Jadi syekh kita Nabi kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada ulama. Itu kada salah itu sudah dia ikut jalan menempuh perjalanan di bawah bimbingan seorang syekh kamilin yang sempurna.
lalu kita sudah betul-betul tadi sekali sempurna. Juga mampu merasakan apa itu tadi disebutkan yang di atas al-maqamah al-manazil. La taklid, dan bukan hanya sekedar taklid saja. Taklid hanya ikut-ikutan saja. Jadi ada taklid yang disebut taklid hanya sekedar ikut-ikutan saja. Artinya jadi ada orang awam. Kalau orang awam bisa namanya bertaklid. Orang awam, orang umum itu bisa bertaklid. Umpamanya ada seorang melakukan sesuatu, kemudian ada orang, kenapa kau lakukan itu? Dibilang mengatakan, maka dia berutah. Saya lihat berutah, saya ikut. Itu orang awam. Dia namanya mukallid namanya. Orangnya namanya mukallid. Tapi ada namanya muttabi'. Muttabi' itu adalah orang melakukan sesuatu, tapi kalau ditanya kenapa dia mampu melakukan, bahwa ini dasarnya. Berutah maka daya, tapi ini hadisnya. Ini dalilnya, itu namanya muttabi' namanya. Namanya tabi'in. Tabi'in. Artinya sudah mampu memberikan penjelasan. Jadi bukan mukallid ikut-ikutan saya tanpa tahu. Karena memang dia tidak mampu untuk itu, karena namanya tingkat orang awam. Jadi ini seorang menjadi saya tidak boleh mukallid. Orang saya harus tahu dari mana sumbernya, apa dalilnya, apa sudah merasakan, sudah menempuh itu, sudah tahu. Nah itu. Itulah al-muradu bil dzauqis sharih. Itulah yang dimaksud tadi syarat kedua, zauqun sharih, punya zauq, rasa yang jelas, yang nyata. Kemudian wal himmatul aliyah. Syarat ketiga al himmatul aliyah, himmah. Jadi hamma itu dari kata bahasa Arab, hamma itu sesuatu yang diciptakan dengan keinginan keras. Dalam dalam hadis man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanah. Ya, hamma itu bisa berarti keinginan seperti niat. Siapa yang menciptakan, meniatkan dengannya yang tinggi, yang keras, bihasanatin, mencita-citakan mau melakukan suatu perbuatan baik, walam ya'malha, tapi tidak jadi dilakukan, maka kutibat lahu hasan, maka ia sudah dituliskan pahalanya satu kebaikan. Umpamanya kita sebelum tidur kita kita ingin sekali sebentar malam mau bangun sholat, tak tahu ketiduran nanti pagi atau subuh, tidak jadi, atau ada halangan lain sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan, maka dia sudah ditulis, sudah ada pahalanya satu. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau bangun jam 3, jam 2 bangun sebentar deh, bangunlah jam 3 sebentar. Tertidur tidak, itu namanya bukan himmah namanya, karena tidak dibuktikan. Hanya rencana biasa saja. Jadi karena tidak melakukan tidak ada apa-apa. Nah, tadi himmah itu kalau dia sudah lakukan, sudah betul buktikan, kutibalahu asyru hasanat, maka dituliskan 10 lipat kebaikan. Sehingga dikatakan niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya saja orang mukmin lebih baik daripada amalnya.
Tapi jangan berkesimpulan kalau begitu niat-niat saja terus. Niat saja tidak usah lakukan. Niyatul mukmini khairun, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Apa maksudnya? Karena berniat tadi tanpa dilakukan, karena ada halangan sudah dapat pahalanya. Tapi beramal tanpa niat kosong. Itu beramal tanpa niat. Karena innamal a'malu binniyat. Amal dapat diterima karena ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak. Pemanya berniat mau puasa sunat Senin. Nah, berniat. Ketika berniat itu lantas ada halangan, tidak, sudah ada satu. Sudah ada satu. Kalau dia sudah lakukan ada 10, berarti 11. Berarti sudah 11. Tapi kalau tidak ada niat, pemanya pagi sudah jam 1 belum makan hari Senin kami. Kalau begitu saya puasa maka deh. Itu tidak ada niatnya. Apa yang didapat? Lapar. Tapi kalau ibadah sunnah, pemali kita mau puasa sunat, lupa niat malamnya. Kalau belum makan sedikit pun sebelum zuhur, sebelum zawal namanya masih boleh berniat. Itu kalau sunat. Jadi lupa makan sahur. Sudah pagi jam 9 sebelum makan apa-apa boleh kita niat di situ. Kalau sunat. Dia al-himma al-aliyah, keinginan keras, keinginan himma, semangat al-aliyah yang tinggi. Apa maksud al-himma aliyah? Hiyal muta'alliqatu billahi duna ma siwahu, yaitu bergantung hanya kepada Allah tanpa ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Allah yang maha tinggi. Di segala apa kita punya urusan gantungkan kepada Allah. Kaitkan dengan namanya al-muta'alliqa billah, itu disebut himma aliyah. Karena kita gantungkan, kita punya kaitkan dengan kepada al-ali, Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lain, tidak ada urusan lain. Semua urusan kita hanya kepada Allah. Itu al-himma al-aliyah. Jadi seorang syekh harus punya itu, al-himmatu aliyah. Di semuanya dikaitkan, dihubungkan dengan Allah. Semua amal-amalnya, pekerjaannya, al-himma aliyah. Kemudian al-halatul mardiyah. Al-halah itu kondisi, keadaan, kondisi yang diridhoi, yang disenangi. Ridha itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ridha itu bahasa aslinya ridha. Bahasa Indonesianya yang apa? Yang asli rela. Kalau merelakan sesuatu berarti tidak ada halangan-halangan, tidak ada lagi apa unsur-unsur lain yang rela. Iya, saya rela. Itu namanya rela. Tidak boleh lagi apa keberatan. Karena sudah rela. Itu namanya ridha. Tapi yang kaitannya di sini ridha ini dijelaskan di sini. Apa di soal halatul mardiyah? Hiya istiqamatu biqadri istita'ah. Yaitu istiqamah sesuai dengan kemampuan. Biqadri istita'ah. Istiqamah sesuai dengan, berdasarkan dengan istita'ah, kemampuan.
Ini istiqamah yang sangat-sangat perlu kita melatihkan diri. Kenapa? Karena istiqamah itu yang paling berat. Istiqamah dalam bahasa kita konsisten. Apa disebut konsisten? Terus menerus. Apa disebut terus menerus? Orang Buddhis mengatakan mapananungan istiqamah. Jadi besok istiqamah kan dari kata qama. Qama tegak berdiri. Ditambah ke istaqama itu artinya dalam bahasa Arab itu membutuhkan usaha keras. Usaha keras. Istiqamah. Kenapa berat ini? Berat. Saya lalu jelaskan bahwa Nabi sendiri mengatakan syariyabatni hudun wa akhawatuha. Aku dibikin beruban oleh Hud. Hud itu kan nama Nabi. Yang dimaksud Nabi adalah surat Hud. Aku dibikin beruban oleh surat Hud dan surah-surah yang semacamnya seperti Al-Waqi'ah, Al-Haqqah. Kenapa Nabi sebutkan surah Hud? Karena di surah Hud ada ayat berbunyi fastaqim kama umirta. Nabi diperintah istaqim, beristiqamalah wahai Nabi. Kama umirta, berdasarkan perintah yang diberikan kepadamu. Lakukan istiqamah sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Apa diperintahkan oleh Allah harus lakukan sama. Itu kepada Nabi. Jadi kepada Nabi sendiri disuruh istiqamah. Sehingga Nabi mengatakan berat. Sehingga Nabi mengatakan saya dibikin beruban. Kenapa bikin beruban? Karena dia dipikirkan. Jadi orang banyak berpikir, aku kira bisa menyebabkan beruban. Kalau ada suami masih muda tapi beruban, mungkin istrinya bikin beruban. Karena banyak diberi pikiran, banyak perintahnya, dan sebaliknya. Ada perempuan masih muda jadi beruban, jangan-jangan yang suaminya galak, sehingga dia pikir terus kasihan. Itu penyebab. Bukan hanya itu saja penyebabnya berubah. Hanya Nabi menyampaikan bahwa itu istiqamah berat. Istiqamah berat. Zikir saja Bu, yang sudah dibaiat. Apa istiqamah membaca itu zikir. Waktu baru-baru ada apa dibaiat, besoknya masih ada. Besoknya sudah berkurang. Besoknya sudah lupa gitu. Ini istiqamah berat, maka perlu latihan. Itu disebut wirid, walaupun sedikit saja. Kita punya tarekat itu ada 300, itu berat itu kan. Tapi jangan Pak, jika dari istita'ah. Kemampuan menurut kemampuan saja dulu, nanti latihan. Itu memang garisnya itu 300, tapi tentu belum bisa. Sedikit, kalau 10 kali saja. Kalau 50 kali saja. Yang penting istiqamah ki. Jangan ada satu hari yang tertinggal, cuma istiqamah. Astagfirullah kan tidak sulit. Astagfirullah 100 kali. Tidak sulit. Ibu-ibu sambil menggoreng, astagfirullah. Kalau belum bisa secara khusus, tapi latihan itu namanya riyadhah. Kenapa perlu itu? Karena asal diciptakannya kita kan untuk beribadah.
Untuk beribadah disuruh kita diciptakan ini untuk tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan Allah menciptakan kita beribadah. Tidak beribadah. Tapi kan apa? Kita tidak bisa salat tidak bisa kita lakukan pada semua waktu. Makanya zikir itu bisa pada setiap waktu. Dan diusahakan amal yang bukan ibadah maka bisa ditingkatkan punya nilai ibadah. Kita memasak bisa menjadi ibadah. Masa kita nyaka, ya Allah, saya memasak ini untuk kami makan, untuk menopang tubuh saya sehat melakukan ibadah. Kepadamu itu sudah ibadah itu. Saya tidur cepat-cepat ini supaya sebentar saya bisa bangun tengah malam, itu sudah ibadah itu. Tidur tak menjadi ibadah. Sehingga mengatakan naumus shaimi ibadah tuh. Tidurnya saja orang berpuasa menjadi ibadah. Wasamtu tasbihun, diamnya tidak berkata-kata, diam saja orang berpuasa bernilai tasbih. Coba bayangkan, diam tidak bicara. Tapi tidak semuanya diam bernilai tasbih. Ada orang datang tanya di mana rumahnya Siano, diam saja. Kenapa? Karena mendapatkan nilai tasbih. Tidak. Artinya daripada bicara yang tidak ada gunanya, bicara ghibah saja, itulah yang dihindari. Jadi umpamanya, ada kumpulan orang cerita semua di situ, kekurangan orang lain. Kita ada di situ. Oh, ini orang cerita semua, cerita tidak. Kita hindari, diam saja. Itu namanya sudah bernilai ibadah. Jadi kalau kita masuk juga langsung juga menyambung dan lebih banyak lagi bicaranya, lebih baik diam. Maka dikatakan situ dalam bahasa Arab apa as-sukutu zahabu in kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min zahabin. Kalau berbicara itu mempunyai nilai nilai seperti perak, maka diam nilainya seperti emas. Orang Bugis mengatakan maulawang magkoe masalah mak bicara. Ulawang itu zahab, emas. Orang diam seperti nilainya emas. Kalau sudah bicara itu hanya nilainya perak. Makanya itu Pak Quraisy mengatakan lebih sulit belajar diam daripada belajar bicara. Coba ada apa direnungkan. Lebih sulit bicara diam daripada belajar bicara. Belajar bicara itu gampang, biar tidak masuk kursus. Nah, tapi belajar diam itu susah, sulit. Pokoknya begitu ada orang bicara, pengumpul langsung juga masuk. Nah, sekarang banyak pintar bicara, banyak ulama dadakan. Nah, banyak bicaranya malah membuat gaduh. Nah, ini yang bahaya. Jadi lebih diam. As-samtu hikamun. As-samtu hikamun. Diam itu mempunyai makna hikmah. Hikam. Sehingga ada istilah orang itu umpamanya dia mengatakan mega bicara, banyak bicara.
Jadi ya istiqamah biqadri istiqamah sesuai dengan kemampuan. Istiqamah sudah kemampuan. Jadi apa istiqamah kita pada saat kemampuan kita bagaimana sampai di mana? Itu disebut ittaqullah mastata'tum, takutlah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Menurut semaksimal kemampuan kamu itu dulu. Tapi jangan salah paham. Sesuai dengan kemampuanmu. Saya hanya punya kemampuan saya hanya salat maghrib saja dalam satu hari semalam. Kemudian alasan Allah mengatakan ittaqullah mastata'tum. Artinya perintah Allah itu tidak ada yang tidak mampu kita lakukan. Tidak ada. Jadi sama dengan pabrik mobil itu kan ada itu bisa kecepatannya 0 sampai 120 km. Artinya kalau berada itu masih bisa lakukan. Bisa itu. Dijamin mobil itu bisa. Dijamin. Tapi jangan coba-coba baru belajar mobil langsung naik 120. Itu belum kemampuannya. Jadi jangan kita bangun sebentar malam salat tahajud 100 rakaat. 30 rakaat. Ada batas-batas yang sudah ditetapkan, tapi kalau tidak mampu itu boleh kurang. Sesuai dengan kemampuan. Jangan langsung memaksakan diri. Jadi istiqamah itu memerlukan latihan. Kenapa? Karena siapa yang bisa istiqamah berarti orang itu sudah mendapatkan kekeramatan. Karamat. Orang bui mengatakan akaramakeun. Makarama. Dia berada di bawah satu pohon besar. Pohon besar apa namanya? Pokok apa namanya itu? Juara. Masa makarama itu makarama. Jangan pakai situ makarama itu. Ada orang yang datang pakaiannya kemudian kelihatannya menarik dan wibawa, kita mengatakan makarama, orang jadi orang makarama. Jadi aja karama itu di bahasa Arab karama artinya kemuliaan. Hanya ada orang biasa masalah paham. Kenapa pohon itu dikatakan makarama? Karena ada orang yang muliakan, sembah-sembah itu. Sembah-sembah itu. Jadi orang mengatakan makarama. Siapa karama? Kamu sendiri yang angkat keramat. Karena mengagungkan, memuliakan. Pada karama itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya yang saleh. Itu namanya karama, kemuliaan. Kalau di Nabi namanya mukjizat. Mukjizat artinya mukjizat luar biasa, keluar biasaan. Mukjizat artinya mukjizat melemahkan orang melakukan sama itu. Itu namanya mukjizat. Makanya Al-Qur'an katakan mukjizat. A'jaza, melemahkan orang untuk menandingi, tidak ada yang mampu. Sehingga Al-Qur'an mukjizat namanya. Melemahkan. Tidak ada orang yang bisa mampu. Jadi keluar biasa yang terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Karena tidak ada orang yang bisa mencontohi. Tidak ada orang mencontohi. Nabi banyak mukjizatnya. Al-Quran mukjizat Al-Kubra. Tapi ada mukjizat lain. Nabi banyak mukjizat yang lain.
Nabi apa bisa keluar terpancar air dari cala-cala jarinya diminum oleh ratusan orang. Dan dipakai pula berwudu. Ketika berada dalam satu keadaan di mana orang bekerja kehabisan air, mau salat tidak ada wudu, nah bisa. Siapa yang bisa mencontoh ini? Paling ada orang berkeringat tangannya. Tidak ada kelainan. Jadi mukjizat tidak ada teori untuk melakukannya, tidak ada keramat, tidak ada. Bagi wali tidak ada juga teorinya. Untuk itu bagaimana supaya begini? Tidak ada teorinya, karena pemberian langsung dari Allah, karamah namanya. Tapi keluar biasa yang terjadi kepada orang-orang durhaka namanya sihir. Namanya sihir. Luar biasa juga. Keluar biasaan. Tapi ada keluar biasaan, bukan mujizat, bukan karamah, bukan sihir, tapi luar biasa. Apa itu? Apa namanya? Sulap. Itu sulap. Luar biasa kan? Jadi bukan mujizat, bukan karamah, bukan sihir. Tapi bisa dipelajari teorinya. Bisa dipelajari nah. Kita mengatakan luar biasa karena tidak tahu rahasianya. Kan banyak pesulap itu yang sudah buka rahasianya. Ada orang itu duduk aja di atas tongkat itu. Ada rahasianya. Ada apa disembunyikan, ada perempuan keluar, itu sulap semua itu. Kalau ditahu rahasianya tidak lagi. Jadi istiqamah, siapa istiqamah berarti mendapatkan kekeramatan. Siapa yang bisa istiqamah, dia tidak pernah tinggalkan sholat jamaah di masjid kecuali pada masa pandemi. Tapi ada orang yang bisa tidak penting, namanya terus menerus, tidak pernah tinggalkan sholat duhanya setiap pagi. 2 rakaat saja terus, itu namanya kekeramatan. Kenapa kekeramatan? Karena banyak orang yang tidak mampu lakukan, bersehat. Itu namanya kekeramatan. Sehingga Imam Al-Qusairi mengatakan tidak usah cari kekeramatan. Yang perlu kau cari istiqamah. Karena istiqamah itu adalah kekeramatan. Qala fi usul, jadi berat ini menjadi syekh, berat menjadi syekh. Qala fi usul at-tariqah, katakan dalam usul at-tariqah, wa man fi khamsul la tasihu masyikhatuhu atau masyikhatuhu. Siapa yang memiliki 5 sifat ini tidak boleh atau tidak sah sebagai syekh. Tidak bisa, tidak boleh menduduki sebagai syekh. Apa yaitu? Pertama, al-jahlu bid-din. Tidak tahu masalah agama. Jahil, al-jahlu bid-din. Kalau kita bicara al-jahlu ad-din ini, saya kaitkan dengan rukun agama. Rukun agama ada 3. Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itulah rukun agama. Berdasarkan dengan hadis Umar yang melaporkan, menceritakan tentang kedatangannya Jibril kepada Nabi. Jibril bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dan ditanyakan 3.
Islam, iman, ihsan. Ketika Jibril menghilang, Nabi bertanya, apa kalian tahu tadi siapa yang datang? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya tahu, kami tidak tahu siapa. Karena datanya tidak kita lihat lewat di mana. Kemudian perginya juga kita tidak tahu lewat di mana. Langsung menghilang, langsung datang, muncul, langsung menghilang. Nabi mengatakan, innahu Jibril. Itulah Jibril. Ja'a yu'allimukum dinakum. Ia datang khusus untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Apa itu agama yang disampaikan, yang ditanyakan? Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Jadi kalau di sini al-jahlu biddin, ada orang mengaku sebagai syekh tarekat tapi tidak tahu agama, tidak tahu syariat, tidak tahu akidah, tidak tahu ihsan, itu tidak bisa. La tasihhu masyikhatu, tidak sah menjadi syekh. Yang pertama. Yang kedua, isqat hormatil muslimin, menggugurkan kehormatannya orang muslim, melecehkan orang-orang sesamanya Islam, tidak menghormati. Coba lihat kita sekarang, banyak orang bukan hanya orang Islam yang biasa dilecehkan, dibikin malu, bahkan ulama dihujah-hujah, tidak menghormati, kehormatan orang. Kan orang muslim punya kehormatan. Isqat itu menjatuh atau menggugurkan, melecehkan kehormatan orang muslim. Jadi kalau ada yang kejam, tidak boleh diangkat menjadi syekh. Tidak boleh dipercaya menjadi pemimpin suatu tarekat atau syekh. Artinya kalau di sini kita baca syekh itu kan hanya khusus kepada tarekat, pemimpin apa saja yang dituakan syekh. Kemudian yang ketiga yang tidak sah, kalau ada wadukhulu ma la ya'ni, dia memasuki hal-hal yang tidak penting, yang tidak bermakna. Jadi artinya sesuatu yang tidak ada makna, tidak ada bermanfaat, tidak ada gunanya, tidak usah masuki, tidak usah campur-campuri urusannya orang yang tidak penting, yang tidak ada gunanya. Malah yakni itu artinya tidak punya makna, tidak ada nilainya. Artinya tidak, seorang syekh itu tidak boleh mencampuri urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya. Tidak ada campur orang lain. Ya udah, jadi apa, seorang syekh itu tidak perlu terlalu mencampur-campuri umpamanya urusan politik. Tidak usah, nasihati saja. Itulah tugasnya, nasihati. Tidak usah masuk dan bicara kata apa itu undang-undang cilaka. Cilaka itu cipta lapangan kerja dan sekarang menjadi marak. Tidak usah kita terlalu masuk ke dalamnya itu. Uruslah kebaikan umat, tidak usah. Apalagi mau turun juga ikut di situ mengkompori pendemo. Itu bukan syekh namanya itu. Bukan syekh. Dia tidak boleh masuk ke sana, tidak boleh, malah yakni. Artinya tidak ada urusannya dengan diri situ. Nasihati, menasihati boleh, itu urusanmu, itu menasihati. Wattiba'ul hawa fi kulli syai'in. Yang keempat, ittiba'ul hawa fi kulli, mengikuti hawa nafsunya saja dalam segala hal. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang demikian itu tidak sah sebagai seorang syekh. Tidak boleh diangkat sebagai pimpinan. Ittiba'ul hawa fi kulli syai'.
Kemudian wasu'ul khuluqi min ghairi mubalah. Wasu'ul khuluqi min ghairi mubalatin. Dia berakhlak buruk tanpa memperhatikan, tanpa peduli. Pokoknya semuanya tanpa peduli dia di mana saja dia berada, dia tidak pernah memperlihatkan akhlak yang baik. Selalu su'ul khuluq, akhlak yang tidak baik. Jadi 5 kalau ada siapa salah satu di antara sifat yang dimiliki seseorang, maka tidak boleh tidak sah dianggap sebagai pimpinan, sebagai syekh. Jadi fasuhbatu mithli hadza dararum mahdum. Berteman, bersahabat seperti orang ini dararum mahdum, hanya bahaya semata-mata. Dararum mahdum, bahaya semata-mata. Jadi kita perlu itu kan umpamanya apa, orang bermunculan tarekat-tarekat yang tidak tahu tentang agama. Karena hasilnya hanya dararum mahdum saja. Jadi saya kira mungkin sampai di sini kita punya